bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Walau mungkin semua akan jadi berantakan. Kamu udah tidur sama aku, Raja? Kenapa diam? Gak berani jawab kan? Karena emang itu kenyataannya. Tapi aku nggak yakin ngelakuin itu, Rani. Karena saat itu kamu bilang, aku dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Jadi mana bisa kamu minta pertanggungjawaban dari aku? Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Bukannya kamu tepatin janji kamu untuk nikahin aku. Malah kamu sekarang jatuh cinta sama pembunuh Mona, sahabat aku. Rani, dengar. Istri aku, Arsy, terbukti tidak bersalah dalam kasus Mona. Jadi stop kamu tuding istri saya lagi. Dan aku minta sama kamu untuk stop menghubungin aku lagi. Karena hubungan kita udah selesai per hari. Gak bisa. Kamu harus tepatin janji kamu buat nikahin aku dan ceraiin dia. Tolong jelasin, kenapa Rani bisa bicara seperti itu? Arsy, kamu harus percaya sama saya. Saya nggak mungkin melakukan hal itu. Apalagi saya dalam kondisi pingsan. Dan saat ini saya sangat butuh support dari kamu. Butuh dukungan dari kamu untuk tetap percaya sama saya. Bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan Rani. Sebelum Mbak Mona meninggal, dia pengen banget ketemu sama aku. Dia mau bicara soal Rani, tentang apa aku juga nggak tahu. Karena sebelum dia jelasin semuanya ke aku, dia keburu meninggal. Tapi pada saat dia kritis, bulan, dia sempat bilang sama aku, 2 bulan. Apa mungkin kamu tahu maksudnya itu apa? Saya juga nggak paham, Arsy. Saya nggak tahu apa ada kaitannya semua dengan ini. Meskipun begitu, Rani terus nge-push saya untuk bertanggung jawab terhadap hal yang tidak saya lakukan. Astagfirullahaladzim. Aku percaya Engkau memberikan ujian demi ujian ini agar kami lebih kuat, lebih bersabar untuk menaikkan derajat kami. Ya Allah, tapi cobaan ini sungguh berat. Lindungi kami supaya selalu bisa melewatinya, ya Allah. Jangan biarkan kami menyerah, karena sesungguhnya akan ada hari yang cerah setelah terjadi hujan badai.
Saat ini saya butuh kamu. Agar kita bisa saling menguatkan. Dan kamu juga harus percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Walau mungkin semua akan jadi berantakan, tapi kami masih bisa memperbaikinya. Meskipun sudah tak bisa sempurna lagi, karena kesempurnaan itu hanya milik-Mu ya Allah. Saya mohon sama kamu, Asya. Jangan menjauh atau bahkan pergi dari saya. Karena saya gak bisa tanpa kamu. Hamba hanya manusia biasa yang tidak sempurna, yang bisa tersakiti hatinya ya Allah. Jadi hamba mohon agar bisa memaafkan Raja bukan hanya lewat lisan di mulut, tapi juga dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati hamba. Hamba masih butuh waktu ya Allah. Dan saya gak akan izinkan ada siapapun yang akan menyakiti kamu. Saya harus temui Rani secara langsung dan mengklirkan kalau hubungan kami sudah selesai, supaya tidak ada lagi masalah di masa depan. Kita jalan sekarang ya. Gue gak akan pernah biarin lo hidup bahagia sama Raja. Lo harus ngerasain kehancuran seperti yang gue rasakan. Kak! Kak Renata! Kak! Kak Renata! Kemana sih? Halo, Kakak di mana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? sekarang aku lagi perjalanan buat ke kantor media. Ngapain kakak ke kantor media? Udah Laran, kamu gak usah khawatir. Pokoknya aku akan bongkar semua aibnya Raja. Biar semua orang tahu kalau dia tuh udah ngambilin kamu. Enggak kak, kak jangan kak. Kak! Ini nggak bisa. Kalau sampai Raja tahu gue hamil, semuanya bisa hancur berantakan. Aduh, Ran, jangan panik, jangan panik. Karen nanti ke kantor media mana ya? TPA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Non Princess, apa kabar? Oh, Pak Jamal jangan panggil non princess lagi. Terus Pak Jamal harus panggil apa dong? Nona Kurir Laundry. Bagus tuh. Simbol pekerja keras. Pak Jamal bisa aja. Ini ngomong-ngomong ada apa ini? Tumben. Pak Irwandi ada nggak, Pak? Pak Irwandi ada? Saya boleh ketemu nggak, Pak? Boleh. Ada perlu apa? Ya penting, boleh nggak? Ya, boleh. Ya udah, anterin. Ayo, Pak Jamal antar. Siapa takut? Yuk. Tuh, ada kan? Tuan, permisi Tuan. Iya, Pak. Ada Non Dias. Dias. Ya Duduk. Ayo. Kalau gitu Pak Jamal nerusin nyuci mobilnya ya. Makasih, Pak Jamal. Silakan. Gimana dia sehat? Sehat, Pak. Ada keperluan apa? Maaf ya, Pak, sebelumnya. Saya kesini sebenarnya disuruh Ibu.
Kemarin sebenarnya ibu mau terima bantuan dari Pak Irwandi. Soalnya kita butuh banget gitu Pak. Cuman ya biasalah, ibu kan malu, terus gengsi lagi. Ya, nggak apa-apa. Om ngerti kok. Oke, tunggu sebentar. Om siapin ceknya ya. Sebentar. Oh, Dias itu adeknya Arsi ya? Kok gue baru tahu? Dia juga gak pernah bilang sama gue. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya? Kalian semua siapa dan kenapa ngumpul di sini? Kami wartawan mau mencari berita tentang Pak Raja, suami Bu Arsi. Bu Arsi mengajar di sini kan, Bu? Kok cari beritanya di sini? Ini kan tempat buat belajar mengajar dan nggak boleh dipakai untuk mengorek-ngorek masalah pribadi orang. Takutnya jatuhnya fitnah. Tapi Bu, ini penting Bu, sebab kebenaran harus diungkap supaya tidak ada hoaks. Kok kamu nggak mau terima salim aku? Saya mau antar kamu sampai kelas. Nggak usah, aku bisa turun sendiri. Arsy, saya tahu kamu masih marah, masih cemburu dengan apa yang kamu dengar tadi pas saya teleponan sama Rani. Tapi perlu kamu tahu, Arsy, bahwa saya yakin saya nggak pernah melakukan hal yang dibilang oleh Rani. Dan saya akan ngebuktiin sama kamu kalau semua tudingan Rani itu nggak lebih dari fitnahan semata. Mereka pada ngapain di sini ya? Ayo kita turun. Pak, apa benar Bapak punya hubungan dengan wanita lain? Pak, tolong jelaskan. Saya tidak mau berkomentar. Tolong jelaskan, Pak. Pak. Tolong dijawab, Pak. Jauh, Pak. Ayo, Arsy. Pak, jauh, Pak. Bu Arsi, apa benar, Bu? Ternyata, Bu. Mas, tolong saya mau lewat ya. Tolong, Pak, statementnya, Pak. Tolong dijawab ya, Pak. Pak. Gue gak boleh nyerah buat nemuin Arsi. Ribuan kali dia nolak gue, 1000 kali gue bakal maju terus sampai dia cerai sama Raja. Dan gue bisa dapetin hatinya. Tolong jawab, Pak. Jauh, Pak. Itu kan Arsi sama Raja. Siapa orang-orang sekitar mereka? Kayaknya heboh banget. Raja, kenapa ini ada wartawan? Saya juga nggak ngerti, Arsy. Teman-teman, kalian ini tujuannya kesini ngapain? Kami mau konfirmasi soal kedekatan Anda dengan perempuan bernama Rani. Bu Arsi, apa benar pernikahan Bu Arsi dan Pak Raja hanya pura-pura? Kenapa Bu Arsi masih mau tetap menikah? Padahal kan suaminya selingkuh. Sebentar. Anda ini dapat informasi ini dari mana? Dan urusannya sama kalian itu apa? Dan ingat ya, saya bukan seorang tokoh publik, jadi saya nggak perlu untuk memberitahu terkait kehidupan pribadi saya. Dan saya juga punya privasi, jadi tolong hargain saya, oke? Tapi Pak Raja pengusaha dari perusahaan yang besar yang punya nama, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Anda dapat informasi ini dari mana? Saya.
Saya yang udah kasih tahu wartawan. Dan saya bisa pastikan itu karena saya adalah kakaknya Rani. Perempuan yang udah dipacari Raja selama ini. Bahkan sebelum dia menikah dengan istrinya. Renata. Jadi ini kakaknya Rani. Ngapain dia tiba-tiba ada di Indonesia? Tuh kan, sebenarnya keluarga Kak Raja tuh baik banget. Ibu aja yang selalu nolak bantuan. Gengsi lah, malu lah, kayak pengemis lah, gak punya harga diri lah, apalah. Capek deh. Lagian kan mereka terhitung keluarga, masa sih masih mikirin harga diri? Mereka juga tahu kita bukan keluarga berada. Kalau mikirin gengsi sih, sampai kapan tahun gak bakalan dapat apa yang kita mau. Nah, Pak Irwandi udah dateng tuh. Gue isengin deh. Om? Ya, Bang. Mau makan apa nih kita siang ini? Astaga, Mas Iqbal. Tumben kamu nanya. Bal, kita ini laki-laki, makan apa aja yang penting kenyang. Nggak usah ribet. Mati gue. Kenapa Mas Iqbal bisa ada di sini sih? Aduh, gue nggak boleh kepergok sama dia. Om, zaman sekarang ini makan itu udah kayak rekreasi Om. Jadi kita harus pikirin dulu sebelumnya. Maksudnya Om ini kurang update. Zaman old gitu ya? Old school gitu ya? Om bisa tahu dari mana zaman old school? Iya, Om tahu lah. Sedikit-sedikit Om tahu lah. Biar ngobrol sama kamu tuh nyambung. Anak muda kayak kamu kan? Ya udah, Om ada tamu. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Dias. Non, mau kemana? Mau pulang Pak Jamal. Lah kok buru-buru? Udah selesai urusannya? Astagfirullahaladzim. Kok buru-buru kayak begitu ya? Tadi datangnya baik-baik. Kok pulangnya buru-buru kayak gitu? Apa dimarahin Pak Irwandi? Tapi nggak mungkin lah. Pak Irwandi orangnya baik kok. Atau bodo amat. Gimana tanggapan Pak Raja dan Bu Arsy mengenai informasi ini? Iya Pak, ini informasi valid langsung dari kakak perempuan yang punya hubungan dengan Pak Raja. Bu Arsy sudah mendengar kabar ini sebelumnya. Bagaimana tanggapan keluarga Pak Raja dan Bu Arsy? Kamu tenang dulu ya. Ada apa Bu? Kok banyak wartawan? Apa ini mengenai pembunuhan yang kemarin Bu? Raja, aku gak enak sama guru-guru yang lain. Ya sudah, aku beresin dulu. Teman-teman wartawan, saya mohon Anda untuk segera pergi dari sini, ya. Ini lingkungan sekolah, jadi saya nggak mau kegiatan belajar mengajar akan terganggu dengan kehadiran Anda. Bapak tinggal jawab aja Pak. Apa benar Bapak punya hubungan dengan perempuan yang bernama Rani? Mbak dan Mas yang saya hormati, saya yang akan menjawab. Mana mungkin Arsy yang jawab? Padahal yang tahu situasinya dengan tepat adalah saya. Dan suami macam apa saya ini? Melihat dan membiarkan istrinya yang gak bersalah justru ikut terseret dan dihakimi masyarakat jika nanti berita ini ikut tersebar. Semua berita itu tidak benar.
saya akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Dulu iya, saya sempat menjalin hubungan dengan Rani, tapi itu dulu. Dan pernikahan saya bukan pernikahan pura-pura. Pernikahan saya memang murni dari saling mencintai, dan kami juga sah baik secara hukum maupun secara agama. Dan juga seperti saya bilang tadi, kami saling mencintai. Ya kan saya? Kami bisa melihat jawaban Pak Raja bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan nyata. Kami bisa melihat Bapak sangat melindungi Bu Arsy. Ya, karena cinta bukan sekedar kata-kata atau rayuan. Butuh tindakan nyata. Ya, dan juga papa saya sudah mendesak kami untuk segera diberikan momongan. Ya kan sayang? Jadi kapan Pak rencana punya momongan? Ketika Allah sudah mengizinkan. Dan tapi perlu diingat bahwa jangan pernah mengkait-kaitkan saya lagi dengan Rani. Karena saya dan Rani sudah putus hubungan. Enak aja ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu tuh putusin Rani secara sepihak. Dan saya nggak terima. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin Rani. Karena Rani sekarang sedang... Astaga, Ran! Bagus Renata. Kamu harus kejar terus supaya Raja nikahin Rani. Karena gue yakin Arsy nggak sudi diduain. Arsy pasti bakal nuntut cerai. Jadi gue bisa dengan mudah deketin Arsy lagi. Astaga. Mas, cepetan Mas! Bahan yang bagus juga nih buat Tante Dahlia. Pasti nanti abis Tante Dahlia lihat dia bakal nyadar kalau Raja nggak pantas dapetin Arsy. Dias? Kenapa Om? Tamu Om, Dias adiknya Arsy. Dia mau minta bantuan modal. Nih Om siapin cek buat dia. Tapi kok nggak ada ya? Iya mungkin malu kali Om. Kok malu? Kenapa? Iya mungkin dia berubah pikiran. Terus dia ada ngerasa malu, jadi dia pulang aja nggak nerima bantuan dana dari Om. Oh enggak. Maksudnya bukan Dias yang minta. Om sempat nawarin ke ibunya, Bu Dahlia kemarin. Om tawarin untuk bantuan modal. Cuman memang kemarin itu Bu Dahlia menolak. Menolak? Makanya Dias datang ke sini. Mungkin dia inisiatif untuk bantuin ibunya biar punya usaha laundry sendiri. Ya nggak ada salahnya kan? Anak baik kok itu. Emang Om masih berapa Om? 200 juta. Wow, gede juga Om. Katanya sih segitu Bal, untuk bisnis usaha laundry. Jadi Bu Dahlia itu selama ini agen. Kamu tahu dong kalau agen, penghasilannya kan kecil. Mudah-mudahan Om bisa bantuin, jadi mereka dapat penghasilan yang lebih. Itu sih tujuannya. Emang ya, Om tuh dari dulu baik terus. Salut aku. Gak usah muji, uang segini nggak ada artinya dibanding dengan ikatan keluarga. Mereka itu sudah keluarga kita. Ya, aku paham sih Om. Ternyata gua salah paham sama Dias. Berbakti juga ya dia. Mau bantu ibunya buat cari modal. Terus gimana ya cek ini ya? Apa Om anterin aja ya ke rumahnya? Gini aja Om. Gimana kalau aku yang anterin? Mungkin nanti setelah aku beres praktek, aku bisa mampir ke rumahnya buat nganterin cek itu. Emang bisa? Kamu tahu alamatnya? Ya aku tinggal minta aja ke Pak Jamal. Dia kan tahu alamatnya. Ya, benar kamu. Ya, sekalian kamu bantuin. Om juga nggak bisa, karena Om harus ketemu sama klien. Dan klien itu nggak mau ketemu sama Raja. Katanya ribet ketemu sama anak zaman now. Ya iyalah, beda zaman Om. Hah, bisa aja kamu nih, titip ya. Oke. Sampein ya. Makasih, Pak. Sama-sama Om. Dias kemana ya? Kok nggak pulang-pulang? Padahal kan cuma nganterin laundryan aja, kok lama banget. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Apa jangan-jangan kumat lagi tuh
suka ngilang-ngilang nggak pamit dulu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Sekarang kan dia sudah agak berubah, agak mendingan dari sebelumnya. Punya anak 2, bedanya kayak bumi dan langit. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ada apa Dimas? Nah Dimas cari siapa ya? Soalnya dia selagi keluar, terus Arsi juga kan sekarang sudah tinggal di rumah suaminya. Sebenarnya saya kesini emang mau ketemu Tante kok. Ada suatu hal yang harus saya bicarakan. Tentang apa ya? Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol di dalam deh, Tante. Boleh ya? Tapi Tante nggak bisa lama-lama karena masih banyak kerjaan. Iya, sebentar doang kok, Tante. Ya udah, silakan.